Rasulullah SAW bersabda, sederhanalah dalam cintai, karena bisa jadi suatu saat yang kau cintai akan menjadi musuhmu. Dan sederhana pula dalam membenci, karena bisa jadi yang kau benci suatu saat akan menjadi sahabatmu. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat, selamat tahun baru 2026. Tidak terasa sudah 4 tahun lebih kita bersama. Semoga kita bisa tetap semangat. Mari kita undang Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, ini ringan-ringan aja nih Ustadz. Kalau kita bertemu dengan sesama muslim atau bahkan bukan muslim, kadang kita mengucapkan Assalamualaikum. Itu apa maknanya Ustadz? Ya, ini adalah sesuatu yang disunahkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ketemu, kita menunjukkan bukan saja muka yang cerah, bukan saja memberikan bahasa tubuh bahwa kita senang ketemu orang itu. Tapi dalam Islam lebih dari itu. Bukan saja menunjukkan bahasa tubuh kita senang ketemu orang itu, tapi juga pada saat itu kita mengucapkan doa-doa kepada orang yang kita temui. Kalau orang biasa kan, kalau bukan orang Islam, dia ketemu, tetap dia menunjukkan rasa senang ketemu. Karena ya apa kabar, pelukan apa gitu kan. Iya. Tapi dalam Islam lebih dari sekedar kita menunjukkan kita senang ketemu dengan orang tersebut, tapi kita juga mengucapkan doa-doa, yaitu doa diberikan keselamatan, Assalamualaikum warahmatullahi, berikan rahmat dari Allah dan keberkahan wabarakatuh dari Allah. Nah, orang yang diberikan doa diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk menjawab salamnya juga dengan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Jadi bukan hanya kita menunjukkan rasa senang kita bertemu, tapi juga kita memberikan saling doa. Doa bid-doa. Sehingga mudah-mudahan dengan cara demikian kita ini selalu berikan keselamatan, rahmat, dan berkah dari Allah. Gitu, Fit. Baik, paham Ustadz. Nah ini maaf kalau saya salah. Ada juga yang mengartikan bahwa keselamatanmu terjamin bersama kami. Itu maksudnya gimana Ustadz? Masya Allah. Itu lebih daripada jangkauan Assalamualaikum, salam yang sering kita bicarakan. Karena memang di zaman Rasulullah SAW itu ada orang-orang yang tadinya itu mereka memusuhi Islam, dan ketika mereka masuk ke dalam Islam, menyerahkan diri, tunduk pada Islam, mereka mengucapkan salam, dan kemudian mereka mengucapkan syahadat. Bahkan biasanya ketika mereka datang itu, mereka sudah menyampaikan kepada Rasulullah SAW untuk tunduk pada Islam. Sehingga dengan ucapan demikian, maka dia memang berada dalam proteksi, dalam lindungan Rasulullah SAW dan umat Islam, sehingga tidak boleh lagi diganggu hartanya, tidak boleh lagi diganggu jiwanya. Orang-orang Islam itu terbebas dari gangguan harta dan gangguan jiwa, termasuk juga gangguan lisan kita ini, terutama dari hal-hal yang sifatnya ghibah maupun hal-hal yang sifatnya fitnah atau menjelek-jelekan, berbohong atas saudara kita sendiri. Gitu, Fit. Baik Ustadz. Ustadz bisa jelasin nggak maksud Ustadz itu di depan jangan terlalu mencintai teman atau kawan atau lawan begitu Ustadz? Iya, soal kawan, soal lawan, kadang-kadang soal waktu aja. Karena suatu saat dia bisa jadi lawan kita, suatu saat dia bisa jadi kawan kita. Itu sebabnya Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita agar kita sederhana aja dalam mencintai sesuatu. Karena bisa jadi yang kita cintai itu suatu saat jadi musuh kita. Kita juga sederhana dalam membenci sesuatu, karena bisa jadi yang kita benci itu suatu saat jadi sahabat kita. Abu Sufyan, beliau ini adalah saudara sepupunya Rasulullah SAW, bahkan saudara sesusuannya Rasulullah SAW, Abu Sufyan ini.
Tapi beliau dan teman dekat waktu kecil tuh main bareng-bareng Rasulullah SAW, Abu Sufyan. Tapi kemudian ketika Rasulullah SAW membawakan kalimatul haq, la ilaha illallah. Jadi waktu sebelum Rasulullah SAW ini membawakan kalimatul haq, la ilaha illallah, orang-orang Mekah itu senang banget sama yang namanya Muhammad SAW itu. Karena akhlaknya, karena perangainya yang begitu indahnya. Tapi ketika Rasulullah SAW membawakan kalimatul haq, la ilaha illallah, maka mereka semua membencinya. Dan salah satu yang paling keras bencinya kepada Rasulullah SAW adalah Abu Sufyan. Nah ini, memerangi Rasulullah SAW dalam perang Badar. Luar biasa kebenciannya Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW dan umat Islam ketika itu. Tapi urusan hati, urusan Allah. Allah yang membolak-balikan hati. Sampai suatu ketika Allah membukakan hidayah kepada Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan mendatangi Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW. Nah, ini. Ketika Abu Sufyan datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya, maka Rasulullah SAW menjadi sahabat baik lagi dari Abu Sufyan. Nah ini. Jadi kemarahan kita kepada orang itu bukan karena kita marah pada orangnya, ya. Tapi karena perbuatannya yang menolak kebenaran, menolak Islam ketika itu. Nah ini. Jadi terjadilah pertentangan yang sangat kuat antara Rasulullah SAW yang membawa al-Islam dengan Abu Sufyan yang menentang al-Islam tersebut. Tapi ketika kemudian Abu Sufyan masuk Islam, Rasulullah SAW dan Abu Sufyan menjadi salah satu, radhiyallahu anhu, menjadi salah satu sahabat dekatnya Rasulullah SAW. Bahkan dalam perang Hunain, nah ini, dalam perang Hunain, Abu Sufyan itu selalu berada di sebelah Rasulullah SAW, menangkis serangan-serangan musuh dan sebagainya, nggak pernah lepas daripada sampingnya Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW waktu itu bertanya, siapa itu? Ada kaum muslimin yang selalu berada di sebelahku menghalau serangan-serangan itu semua. Maka Rasulullah SAW kemudian melihat ternyata beliau adalah, ternyata adalah saudaraku Abu Sufyan. Nah, Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu, semua kesalahan-kesalahanmu. Sejak itulah, sejak Rasulullah SAW di perang Hunain mengatakan Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu, semua kesalahan-kesalahanmu, Abu Sufyan merasa tenang karena beliau merasa betul-betul bukan aja telah masuk Islam, tapi juga semua kesalahan-kesalahan beliau sebelumnya ketika belum masuk Islam telah diampuni oleh Rasulullah SAW. Bahkan di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu itu Abu Sufyan ketika mau meninggal dunia mengatakan, setelah aku masuk Islam, aku tidak ada lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang menentang atau menyulitkan Islam untuk berkembang. Beliau sudah menjadi sahabat dekatnya Rasulullah SAW, Abu Sufyan, sehingga kita lihat bagaimana seorang yang tadinya awal-awalnya adalah teman kecil main, kemudian jadi musuh, kemudian dia jadi sahabat lagi. Cerita lain malah kita terbalik, ada sahabat Rasulullah SAW yang ikut perang Badar, tapi beliau kemudian mengkhianati Rasulullah SAW dan umat Islam. Namanya saya lupa, kalau nggak salah Ibnu bin Abi Balta, nanti ada di bawah sini lah ya, nama sahabat tersebut. Jadi kita memang dalam hidup ini selalu berganti-ganti. Kadang-kadang kita menjadi kawan baik, kadang-kadang kita berseberangan untuk hal-hal yang kadang-kadang kadang-kadang soal politik, kadang-kadang soal uang, kadang-kadang macam-macam. Jadi insya Allah kita sederhana aja, kita ingat masing-masing tugas kita adalah menjalani hidup ini dengan istiqomah. Gitu, Wid. Baik, paham Ustadz. Ustadz, baik, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.